Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton minggu ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, saya ini weton minggu ya. Kenapa kok saya ini cilik hati? Ya Anda harus banyak tirakat ya. Ada dua cara ya supaya Anda ini bisa bangkit dari cilik hati ya. Ini harus Anda lakukan ya. Cilik hati itu karena kondisi Anda itu sukma Anda lemah ya. Sukma Anda lemah. Ketika sukma Anda lemah ya Anda ini akan mudah ya. Ibarat sukma itu kan energi ya. Ibarat energinya lemah gitu ya. Ibarat ya, saya ibaratkan ya. Nah ini kepue nyamuk ini teman-teman ya. Kepue nyamuk ini ketika energinya tinggi ya otomatis sorot lampunya ini padam. Tapi ketika energinya lemah ya bleret gak karuan. Nah begitu pula dengan manusia. Manusia ini kan terdiri dari sebuah energi. Ada energi pikiran, ada energi batin. Nah teman-teman weton minggu ini pinginnya seperti apa? Pingin kuatnya seperti apa? Itu bisa Anda maksimal dari dua sisi tadi. Ya, dari sisi pikiran ya, dari sisi fisik pikiran Anda belajar. Kenapa kok Anda cilik hati? Apa yang membuat Anda cilik hati? Itu biasanya apa? Anda tidak memiliki kekuasaan, Anda tidak memiliki jabatan, Anda tidak memiliki apa? Harta benda, kekayaan dan sebagainya. Ya. Yang sifatnya material gitu ya. Atau Anda tidak tampan, Anda tidak cantik, jelek. Itu kan juga membuat cilik hati gitu loh ya. Ketika kita dijajarkan dengan ya misalkan saya ini kan elek ya. Terus ketemu dengan orang yang ganteng, memiliki jabatan lagi, tidak pede saya. Nah, itu juga salah satu penyebab ya kita cilik hati. Tapi ketika saya nggak ganteng, tapi ketika saya kaya, saya bisa beli apa-apa, cilik hati itu hilang. Ya. Walaupun dia itu ganteng, tapi kan dompetnya kan isi nih, loh si pedean aku. Nah, artinya apa? Cilik hati itu bisa dihilangkan dengan jabatan. Cilik hati itu bisa dihilangkan dengan kekuasaan. Cilik hati itu bisa dihilangkan dengan uang. Kalau Anda mau pakai jalur fisik, jalur pikiran gitu ya. Paham ya? Anda mau tempuh jalur ini, ya silahkan. Atau cilik hati bisa Anda tempuh juga dengan mencerdaskan pikiran Anda. Semakin Anda banyak wawasan, maka Anda tidak akan cilik hati. Ya, dia ganteng tapi goblok. Ya, saya elek tapi pinter. Ya mending saya gitu. Pede. Kenapa? Wawasannya luas. Nah, itulah perbandingan semacam itu ya. Saya berharap teman-teman weton minggu ini bisa mengambil ya contoh yang saya sampaikan ini bisa Anda ambil sehingga Anda ini tahu apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak cilik hati. Masih bingung ya? Tak kasih contoh lagi. Ya. Anda katakanlah ya, jualan cilok ya. Jualan cilok ya. Pertama kan pasti malu toh. Anda jualan cilok itu malu toh, cilik hati itu. Gengsi ya. Kenapa kok gengsi? Yo, karena Anda takut tidak payu. Karena Anda takut ya perasaannya cilok Anda. Tapi ketika Anda mampu menguasai soal percilokan ya. Cilok enak ya, bumbune enak. Terus wis laris dan sebagainya. Maka cilik hati itu tidak akan ada. Artinya apa? Anda sudah menguasai dari hulu sampai hilir ilmu tentang percilokan. Tidak hanya teorinya tapi praktek dodolan cilok, ngelintiri cilok itu Anda sudah kuasai. Maka cilik hati itu hilang. Nah ini kalau Anda mau bangkitkan dari sisi ini. Ada juga Anda bisa bangkitkan dari sisi spiritual. Anda wirid, dzikir, puasa, baca kitab suci, meditasi, itu juga bisa membangkitkan energi di dalam diri Anda sehingga tidak ada ketakutan sama sekali gitu.
mau ketemu presiden sekalipun, mau ketemu malaikat Israel sekalipun, Anda tidak akan pernah takut ketika Anda sudah berada di jalan Tuhan melalui spiritual. Nah, teman-teman, weton Minggu, Anda bisa capek dari dua sisi ini. Sisi lahir, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Sisi batin, spiritual. Cilik hati itu akan hilang kalau Anda tidak berusaha, ya, untuk ibaratnya ngisi energi di dalam diri Anda dari dua hal tadi. Ya pasti cilik hati itu akan menjadi bagian kehidupan Anda. Melaku ngalor ngidul ya tetap cilik hati. Melaku ngalor ngidul ya tetap ora ana perubahan. Tetap cilik hati. Ya. Loh ya. Tapi ketika Anda katakanlah berada di jalan Tuhan, spiritualnya tinggi, Anda melakukan itu Tuhan bersama Anda. Ya, merasa Tuhan selalu bersama Anda. Jadi tidak ada ketakutan. Mau pejabat bagaimanapun tidak ketakutan. Mau preman bagaimanapun itu tidak ketakutan. Sama halnya ketika seseorang sudah berada di jalan kebenaran. Loh ya teman-teman, ini pernah saya alami ya. Saya itu sendirian ya. Dulu nih, waktu bekerja di sebuah tambang. Anda tahu tambang? Tambang itu kan pasti nggak preman dong. Nggak preman dong. Tapi di situ saya menegakkan kebenaran. Kenceng wong ya. Jadi tidak takut. Was intimidasi guys. Dari sisi manapun, cuma intimidasi dah wis. Ya. Wis diintimidasi mulai dari sisi mana diintimidasi. Kenapa? Karena pada saat itu saya bongkar. Gitu. Saya bongkar permainan jahat di situ. Saya bongkar. Saya eksekusi ya. Penggelapan perusahaan itu kurang lebih 500 juta. Saya eksekusi rumah sama mobil. Ya. Ketua preman di sana. Ya. Tak eksekusi. Tak kasih data. Ya, ini data pemakaian keuangan perusahaan. Kalau kamu mau mengembalikan, ya saya anggap masalah ini sudah selesai sampai di sini. Tapi kalau kamu nggak mau kembalikan, rumahmu tak eksekusi, mobilmu tak eksekusi, kamu tak masukkan penjara. Dia serahkan itu, mobil, rumah, sertifikat dikaitno kabeh teman-teman. Walaupun ini kewedem-kedem kabeh. Kewedem mana buaya kewedem-kedem kabeh. Ya nyatanya ya tidak ada yang berani nyegat saya, mateni saya itu tidak ada. Kenapa saya berani waktu itu? Karena apa? Saya berada di jalan Tuhan ini. Saya berani. Kenapa kok bisa saya berani? Loh, karena saya wirid, zikir, puasa itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Nah itulah. Nah, ya. Jadi kalau Anda cilik hati, bangkitkan dengan ini ya, dua sisi tadi. Ya, dengan lahir ya, dengan batin ya. Kalau bisa dua-duanya, lahir ya oke, batin ya oke. Pasti Anda akan jos ya. Dan semua itu tidak dengan datang dengan sendirinya. Semua itu ada proses, laku. Proses tindakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.